dunia, tetap kita menjaga kesehatan kita ya. Prokesnya jangan kendor ya Bapak Ibu ya. Ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya si Armen. Saya salah satu trainer dari Sahabat Profesional Indonesia. Saya ini bekerja dalam proses trainer Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu sekarang, khususnya dalam proses ARD, rekrutmen, seleksi karyawan dan segala. Saya berasal dari Bengkulu Bapak Ibu. Ada yang tahu Bengkulu Bapak Ibu? Bengkulu? Belum tahu. Kalau Bapak Ibu ke Bengkulu main-main ke rumah saya Bapak Ibu, alamat saya udah lengkap di sini Bapak Ibu. Silakan Ibu, Bapak Ibu hubungi saja ya. Kita kenalan dulu Bapak Ibu ya. Bapak sebelah sini? Saya Margan dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung. Dari mana Pak? Saya Edi dari Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Oke. Ibu dari mana Pak? Saya dari Cikarang, dari Cikarang. Dari Cikarang. Aduh. Pak? Saya dia dari Palembang. Palembang Pak. Oke. Mas dari mana Mas? Andika Pak, dari Jambi. Andika dari Jambi. Oke. Bapak yang ganteng ini dari mana Pak? Saya Alexan dari Kalimantan Timur. Alexander dari Kalimantan Jauh. Saya sangat bersemangat. Makasih Bapak Ibu ya. Nampaknya beda-beda daerah ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kumpul di sini di ruangan ini melakukan pelatihan ini untuk menyamakan persepsi, untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu ya terkait dengan adanya perjanjian kinerja di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Sebelum kita mulai pelatihan ini Bapak Ibu, untuk beberapa jam ke depannya saya akan memandu Bapak Ibu sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan keselamatan Bapak Ibu dalam melaksanakan proses pelatihan di tempat ini. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan adanya alat listrik di sekitar Bapak Ibu harus diperhatikan, jangan sampai Bapak Ibu nanti tersentuh oleh alat listrik yang ada di sini. Tempat duduknya juga harus diatur Bapak Ibu, buatlah senyaman mungkin, serileks mungkin, jangan sampai badan Bapak Ibu nanti menjadi kaku ya. AC ruangan pun juga sudah disetel sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu tidak merasa terlalu kedinginan ya. Juga pintu keluarnya ada di luar sana Bapak Ibu. Di dalam gedung ini pun sudah disiapkan oleh panitia terkait dengan adanya alat kebakaran apabila terjadi kebakaran di gedung ini Bapak Ibu. Jadi kami rasa tempat pelatihan ini sudah memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, dari kemarin Bapak Ibu telah melaksanakan pelatihan dengan beberapa narasumber. Pada hari ini kita akan melakukan pelatihan lagi untuk merefresh Bapak Ibu, untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu. Kita adakan ice breaking kuda sapi Bapak Ibu ya. Mau ice breaking Bapak Ibu? Mau. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu. Nah, ice breaking ini saya namakan kuda sapi Bapak Ibu ya. Kuda sapi. Ingat, clue-nya adalah Bapak Ibu ikuti kata-kata saya ya. Clue-nya ikuti kata-kata saya ya. Kita mulai Bapak Ibu. Konsentrasi. Siap. Kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda. Wah, semangat Bapak Ibu. Kita mulai lagi. Sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi. Sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi. Oke, semangat. Kita mulai lagi Bapak Ibu. Sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda. Sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda. Berapa jumlah sapi? 1, 2, 3, 6. 6. Salah Bapak Ibu. Kita ulang lagi ya. Ingat Bapak Ibu, konsentrasi. Konsentrasi. Clue-nya adalah ikuti kata-kata saya. Ya. Sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi. Sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi. Berapa jumlah sapi? Salah Bapak Ibu. Jawaban yang betulnya apa? Berapa jumlah sapi? Karena clue-nya adalah ikuti kata-kata saya. Ya Bapak Ibu. Kasih semangat untuk Bapak Ibu ya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Itu hanya untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, dengan tujuan diadakannya pelatihan ini Bapak Ibu adalah untuk memberikan pemahaman pada Bapak Ibu selaku suatu pemimpin di suatu organisasi atau suatu pemimpin di suatu perusahaan, maksudnya untuk karyawan itu untuk bekerja yang bekerja di suatu perusahaan Bapak harus adanya suatu perjanjian kinerja, harus adanya suatu hubungan kerja, baik itu perjanjian kinerja waktu tertentu ataupun perjanjian kinerja waktu tidak tertentu.
nanti di pelatihan ini akan kita kupas Bapak Ibu, akan kita bahas semuanya apa itu perjanjian kinerja waktu tertentu dan perjanjian kinerja waktu tidak tertentu. Jenis sifatnya apa, aspek hukum yang akan didapat baik itu dari pekerja itu sendiri ataupun dari pihak pemberi pekerja ataupun dari perusahaan ataupun Bapak Ibu yang mempekerjakan orang, akan ada aspek hukumnya. Itulah manfaat dari tujuan pelatihan ini Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai pelatihan, kami sudah menyiapkan pretes Bapak Ibu. Ini untuk memberikan pemahaman sementara pada Bapak Ibu, sudah kami siapkan. Silakan dibagikan. Di sana sudah ada pretesnya Bapak Ibu. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Jawaban Bapak Ibu pretesnya disimpan terlebih dahulu ya. Disimpan dipegang terlebih dahulu, nanti akan dikumpulkan setelah sesi ini berakhir Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Perjanjian kerja itu Bapak Ibu ya. Perjanjian kerja itu sudah diatur di dalam peraturan perundangan kita Bapak Ibu ya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Itu dari pasal 50 sampai dengan pasal 61 sudah 66 sudah diatur tentang perjanjian kerja. Selanjutnya dalam KUH Perdata itu juga sudah diatur. Ada undang-undang itu dituliskan dengan adanya keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Dia lebih spesifik mengatur tentang adanya pelaksanaan kerja waktu tertentu Bapak Ibu di keputusan Menteri ini. Juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini yang terbaru Bapak Ibu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya dan PKWI dan PHK. Di sini mengatur semua tentang bagaimana mekanisme PHK dan segala macamnya. Jadi dasar hukum perjanjian kerja antara suatu perusahaan dengan orang itu sudah diatur. Jadi tidak adanya suatu kepastian hukum baik itu untuk pekerja itu sendiri ataupun untuk pemberi pekerja itu sendiri. Perjanjian kerja Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu itu apa itu perjanjian kerja? Ada yang bisa jawab? Enggak. Ya? Bu Yani. Menurut saya perjanjian kerja itu adalah kesepakatan antara dua pihak, antara pekerja dengan penerima kerja, di mana di situ ditetapkan waktunya dan hak serta kewajiban yang didapatkan. Hak serta kewajiban ada. Baik sekali. Kita kasih aplaus dulu. Ada lagi yang mau tambahkan Bapak Ibu? Bapak Andika? Ya, mungkin kalau menurut saya Pak, perjanjian kerja itu adalah kontrak yang berisi kesepakatan antara pihak yang pekerjanya dan pihak perusahaannya tentang hak-hak dan kewajiban antara perusahaan itu dan pekerja tersebut. Bagus sekali. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian tadi itu semuanya benar sekali Bapak Ibu ya. Bahwasanya adanya suatu kerjasama antara pihak pemberi kerja dengan yang menerima kerja, adanya hak dan kewajibannya itu ada yang harus dipenuhi baik kedua belah pihak. Masing-masing itu harus menguntungkan baik itu pemberi ataupun penerima pekerja itu sendiri. Yang disampaikan memang betul sekali ya. Perjanjian kerja itu adalah perjanjian antara pekerja atau buruh atau orang yang menerima pekerjaan dengan perusahaan, baik itu perusahaan besar ataupun baik itu dengan orang per orang ataupun dengan pemberi kerja, yang di dalam perjanjian kerja itu mencakupi adanya suatu syarat-syarat suatu pekerjaan, syarat-syarat suatu pekerjaan, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Salah satu pekerjaan biasanya mencakup biasanya itu waktu pelaksanaannya, tempatnya, kapan selesainya, itu adalah salah satu pekerjaan. Haknya itu seperti apa? Hak untuk pemberi pekerjaan itu adalah biasanya suatu pekerjaan itu harus selesai dengan baik. Hak untuk penerima pekerja itu dia mungkin dia mendapatkan suatu upah akan suatu pekerjaan. Banyak itu hak yang diterima oleh suatu pekerja itu. Dan kewajiban para pihak apa? Itu harus dicantumkan juga di antara perjanjian kerja itu Bapak Ibu. Bagaimana kewajiban si pemberi kerja suatu perusahaan itu dengan kewajiban antara pekerja itu ataupun buruh itu sendiri harus dicantumkan, harus jelas apapun kewajiban apapun haknya harus tertulis secara hitam dan putihnya Bapak Ibu ya.
Jadi perjanjian kerja ini tidak dapat ditarik kembali antara satu pihak, antara pihak pekerja ataupun pihak pemberi pekerja atau perusahaan itu. Perjanjian kerja ini dapat ditarik kembali kalau adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Kalau sama-sama setuju, kalau kedua belah pihak melihat bahwa suatu pekerjaan harus direvisi perjanjian kerja, boleh karena adanya keadaan tertentu. Perjanjian kerja boleh untuk direvisi, Bapak Ibu ya. Jenis perjanjian kerja itu ada dua, Bapak Ibu ya. Ada dua jenis perjanjian kerja itu, yaitu yang pertama itu perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu, Bapak Ibu. Ada yang bisa memberikan gambaran itu? Apa itu dimaksud perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu? Kalau menurut saya perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu atau PKWT itu berarti di awal sebelum kita melaksanakan pekerjaan, berarti di sana sudah ada kontrak waktu, misalnya 1 tahun Ya. kerjanya, kan? Atau 2 tahun. Ya. Mungkin kalau yang perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu ini mungkin setelah 2 tahun akan bisa diperpanjang, mungkin seperti itu kalau menurut saya seperti itu. Ya. Baik, bagus sekali Bapak Ibu tanggapannya dikasih dulu. Ada yang mau menanggapi sebelah tadi? Mungkin menurut saya itu adalah sebuah simpelnya aja ya. Itu adalah terbatas dan tak terbatas. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau ada tanggapan dari rekan-rekan kalian, nanti kita akan kupas satu persatu. Kita kupas dulu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, Bapak Ibu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu adalah perjanjian suatu perjanjian misalkan ada suatu percobaan 3 bulan, masa percobaan 3 bulan. Dalam masa percobaan kerja, pengusaha dilarang membayar upah, Bapak Ibu. Apabila perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu dilaksanakan secara lisan, ya, itu yang saya bilang tadi, dia harus adanya surat pengangkatan bagi pekerja itu ataupun surat tugas. Isi pengangkatan dari surat tugas itu, Bapak Ibu, dia harus mencakup nama, alamat pekerjanya, tanggal yang boleh bekerja, jenis pekerjaan dan besarnya upah yang diberikan atas suatu pekerjaan tersebut. Di sana harus jelas, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memberikan suatu pekerjaan kepada si A dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, Bapak Ibu harus jelas mencantumkan alamat pekerja itu di mana, jenis pekerjaannya itu apa, tanggal yang mulai bekerja, tanggal yang berakhir bekerja, harus jelas Bapak Ibu ya. Dan besaran yang harus diberikan juga harus jelas. Kalau mau termasuk pajak pun di dalamnya harus dicantumkan, Bapak Ibu ya, jumlah pajak yang harus diberikan yang disetor ke negara. Jadi harus jelas, jadi tidak akan menimbulkan risiko di kemudian hari, Bapak Ibu ya. Perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja yang tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifatnya tetap, Bapak Ibu. Ya. Harus dibuat tertulis, Bapak Ibu. Ketika dia tidak tertulis, ya, maka dia termasuk dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu itu tidak misalkan adanya masa percobaan kerja, ya, tidak adanya masa percobaan, training dulu 1 minggu, 2 minggu, tidak ada seperti itu. Kalaupun ada, dia batal demi hukum, Bapak Ibu ya. Itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Hak-hak pekerja waktu tertentu, Bapak Ibu. Ada yang bisa nyampaikan apa aja hak-haknya? Mungkin kalau menurut saya kesehatan. Kesehatan. Jadi misalnya dirawat di rumah sakit. Oke. Jaminan kesehatan, JKN, jaminan kesehatan ketenaga kerjaan. Oke, harus diatur juga. Baik, yang disampaikan teman-teman kalian Bapak Ibu betul semua. Hak pekerja itu banyak Bapak Ibu ya. Mulai dari upah yang disampaikan tadi. Cuti biasanya kalau untuk ibu-ibu hamil itu akan ada keringanan cuti, bisa dalam 3 bulan misalnya. Ataupun ada suatu perusahaan yang bisa memberikan cuti kepada ibu-ibu hamil selama 6 bulan. Dan jaminan sosial seperti disampaikan tadi, tenaga kerjaan ataupun kesehatan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, perjanjian kerja itu harus dibuat, Bapak Ibu ya, harus dibuat untuk apabila adanya hubungan pekerjaan dengan syarat-syaratnya suatu perjanjian, Bapak Ibu, adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Hubungan kerja itu ada 2,
perjanjian kerja waktu tertentu yang biasa disebut dengan pekerja kontrak, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, pekerja permanen. Perbedaan utamanya adalah pada masa kerjanya dan kompensasi. Perbedaan utama antara perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah masa kerjanya dan kompensasinya. Baiklah Bapak Ibu, materinya cukup sekian saja untuk memberikan pemahaman lebih lanjut. Apabila Bapak Ibu kurang paham, kurang jelas, silakan Bapak Ibu bertanya kepada kami. Kami persilakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Oke, persilakan. Saya mau menanyakan mengenai pekerjaan formal itu Pak, seperti yang bersifat jalan itu bagaimana perjanjian kerjanya Pak? Seperti apa Pak? Yang pekerja informal yang seperti yang bersihkan jalan ataupun yang pekerjanya berupa itu gimana Pak? Ya, seperti pekerja informal Bapak Ibu seperti yang cleaning service, ya. Cleaning service itu pun sekarang kalau dari perusahaan-perusahaan itu lebih mempercayakan kepada suatu lembaga, suatu perusahaan memang mempercayakan suatu perusahaan yang mengerjakan jasa cleaning service. Jadi perusahaan itu kerjasama dengan perusahaan cleaning service. Jadi yang membersihkan suatu misal contoh cleaning service dia membersihkan suatu gedung itu adalah perusahaan yang memang ditunjuk untuk membersihkannya itu. Nah, seperti pekerjaan informal dia tetap harus adanya suatu perjanjian kerja Bapak Ibu. Mungkin dalam jangka waktu tertentu tempat-tempatnya juga harus diatur Bapak Ibu. Jadi harus diatur bagaimana tugas dari masing-masing pekerja itu, bagaimana kompensasinya, bagaimana haknya. Dia tetap harus diatur untuk baik untuk pekerja informal maupun pekerjaan formal Bapak Ibu. Tetap harus diatur Bapak Ibu dalam suatu perjanjian. Nah, perjanjian kerja ini gunanya apa? Untuk memberikan rasa nyaman kepada pekerja itu sendiri, memberikan rasa keamanan dia dalam bekerja, kepastian dia dalam bekerja, sehingga dia tidak terletakkan suatunya hasil pekerjaannya yang diberikan itu. Baik, demikian Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi mau bertanya, selanjutnya Bapak Ibu kita laksanakan tugas aplikasi. Ya, kita laksanakan tugas aplikasi. Bapak Ibu dibuat dalam 2 tim. Ini ada tim A, saya bilang tim A dan tim B Bapak Ibu ya. Ada tim A dan tim B. Tim A ataupun kelompok 1 ini disebut bekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu. Tim B ataupun kelompok B bekerja dengan status bekerja waktu tidak tertentu. Jadi masing-masing kelompok Bapak Ibu menyusun draft, membuat draft usulan item-item apa yang akan dimasukkan dalam peraturan perusahaan. Ya. Menyusun draft atau aturan apa yang harus dimasukkan dalam draft suatu peraturan perusahaan tentang terkait dengan bekerja ini Bapak Ibu. Jadi masing-masing kelompok ini akan mempresentasikannya minggu depan Bapak Ibu ya, dan mempresentasikan di depan kelas ini dan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Jadi kelompok lain silakan menanggapi, membantah, menyangka ataupun menambahkan usulan-usulan disampaikan oleh masing-masing kelompok tersebut. Jadi Bapak Ibu paham Bapak Ibu ya? Setelah membagikan tugas aplikasi, selanjutnya kita post test Bapak Ibu. Setelah mendengarkan materi tadi, dia akan tanya post test Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Post test ini Bapak Ibu dikumpulkan pada waktu pertemuan selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu dikerjakan. Hasilnya nanti akan dikumpulkan pada waktu pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu, demikianlah pelatihan kita pada hari ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah kurang lebih 3 jam kita di sini mengikuti pelatihan ini, dan kita sudah melaksanakan aplikasinya, kita langsung menerapkan. Semoga dengan adanya pelatihan ini akan memberikan wawasan pada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kembali ke daerah masing-masing terkait dengan perjanjian kerja ini. Jadi harus ada dibuat secara tertulis kalau lebih baiknya perjanjian kerja ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kami dari Sahabat Profesional Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.